Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara, pasti akan menjadi bahasan menarik. Pembahasan menarik ketika tiba pada ajakan untuk mari kita melakukannya. Pasti ada berbagai reaksi yang muncul. Ini baru satu ajaran Bapak Ibu. Pasti ada banyak reaksi yang muncul. Pasti ada yang bertanya, bisakah tong lakukan itu? Pasti ada pernyataan yang bilang rasanya tidak mungkin kita melakukannya. Ada yang mungkin juga bilang perlu proses yang lama pendeta untuk melakukannya. Ada yang juga bilang kita sedang berproses untuk melakukannya. Ada mungkin juga yang bilang pendeta jarang sekali tong temukan orang untuk melakukan itu. Bahkan ada yang bilang pendeta terlalu sulit untuk melakukannya. Bapak Ibu, satu ajaran saja. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Semua respon tersebut Bapak Ibu Saudara, anak-anak, biasanya didasarkan pada pengalaman hidup yang terjadi. Orang sulit melakukannya karena pernah merasakan sakit hati. Orang bilang bahwa bisakah kita melakukannya karena pernah punya situasi ada dalam kemarahan, jengkel, tidak terima. Dan hal-hal ini menjadi halangan untuk mewujudkan perintah tersebut dalam relasi seorang dengan yang lain. Pada satu sisi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi wujud kesadaran atas ketidakberdayaan sebagai manusia yang cenderung untuk melakukan dosa. Sementara di sisi lain sedang mengabaikan kuasa Tuhan untuk memampukan dia bisa melakukannya. Ini baru salah satu pengajaran Yesus. Padahal dalam keseluruhan Alkitab terkandung lebih banyak pengajaran-pengajaran yang lain, yang mungkin saja pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Mungkinkah kita bisa melakukannya? Jika tidak mungkin untuk dilakukan, kenapa Yesus mengajarkannya kepada kita? Apakah hanya sekedar pengajaran semata untuk pajangan dinding, indah untuk dipandang, namun terlalu ideal untuk dilakukan? Indah untuk dipandang, tapi mau melakukan tuh pikir-pikir panjang ya Bapak Ibu. Jika diajarkan Yesus, pasti bisa kita lakukan. Pilihannya bukan bisa atau tidak bisa Bapak Ibu Saudara, namun pilihannya adalah mau atau tidak mau untuk melakukan. Di mana kunci dasar untuk mau atau tidak mau melakukannya? Paulus memberikan penegasan lewat pembacaan kita di hari ini. Yang diperlukan untuk mau melakukannya sebagai dasar adalah pembaharuan akal budi. Hal ini terkait dengan apa yang kita pikirkan. Dari pikiran itu maka muncul lewat perkataan dan tindakan tiap-tiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekian lama manusia hidup dalam dosa, maka menjadi biasa untuk melakukan dosa. 4 abad lebih umat Tuhan di perjanjian lama hidup sebagai budak. Jika rata-rata masa hidup mereka 70 tahun, maka 4 atau 5 generasi sudah terbiasa berpikir sebagai budak dan melakukan hidup dengan bermental budak. Tercipta mental budak yang berakar kuat Bapak Ibu Saudara dalam pikiran mereka. Maka wajar ketika di padang gurun, ketika mereka menghadapi kesulitan, tantangan, mental budaknya mendominasi hidup dan pikiran mereka. Keinginan kembali ke Mesir begitu kuat hanya karena persoalan perut. Sungut-sungut, marah pada Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Maka bukan hal yang kebetulan Tuhan mempersiapkan Musa. Dia terpisah dari bangsanya untuk sementara, agar dia tidak bermental budak. Setiap orang dilahirkan dalam dosa. Dosa telah mendarah daging dalam kehidupan setiap orang,
Mental dosa begitu menguasai setiap orang. Hidup serupa dengan dunia, dengan segala keinginan dan hawa nafsunya, menjadi hal yang wajar-wajar saja dewasa ini. Jika ada orang yang melakukan kebenaran dan kebaikan, justru ada orang lain menganggap itu tidak wajar dan dinilai sombong. Oh, mentang-mentang dong pergi ibadat tiap hari, jadi dong pu hidup baik sampai, dong pu kelakuan baik sampai, ada saja pikiran-pikiran jelek dan tidak wajar, dan orang-orang itu dianggap sombong. Pada gilirannya Bapak Ibu Saudara, penilaian tersebut akan seringkali mematahkan semangat, dan akhirnya orang kembali ke hubungan dosa yang lama itu. Tema Natal jelas, jangan kembali ke jalan itu, pulang ke jalan lain. Kalau pergi ke jalan itu, Herodes bunuh Yesus. Tapi karena sudah berjumpa dengan Yesus lewat jalan lain, tertahu jalan itu penuh dengan tantangan, persoalan kah tidak. Tapi lewat dulu, karena pasti Tuhan akan tuntun. Dalam situasi-situasi yang begitu Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kemudian semangatnya patah, semangatnya kendur, dan akhirnya kembali ke kubangan dosa yang lama. Pembaharuan akal budi Bapak Ibu Saudara terkait dengan identitas diri baru yang telah disandang, bahwa jemaat adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, yang sudah dipercik oleh darah Tuhan Yesus sebagai tanda penghapusan dosa. Dan kematian Yesus Kristus di kayu salib telah membayar lunas hukuman dosa, sehingga setiap orang percaya ditebus dari kehidupannya yang berdosa itu. Jadi bukan lagi hidup dalam mental budak, tapi hidup dalam mental yang sudah disucikan, dikuduskan, dan diperbaharui oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Bapak Ibu, konsekuensi logisnya adalah dosa tidak lagi punya kuasa atas kehidupan manusia yang sudah disucikan dan dikuduskan dan diperbaharui oleh Tuhan. Pola pikir dan cara pikir inilah yang menjadi dasar bagi setiap orang percaya ketika dia mau melakukan hukum kasih, bukan lagi menjadi hal yang sulit. Hidup tidak serupa dengan dunia, meskipun masih hidup di dalam dunia. Jangan putar balik Bapak Ibu Saudara. Ada orang bilang, pendeta, karena kami masih ada di dunia, maka wajarlah jika kami serupa dengan dunia. Tidak, bukan putar balik itu Bapak Ibu. Kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini harus memberikan warna lain terhadap dunia ini. Bukan karena kita masih ada di dunia, maka wajarlah kita serupa dengan dunia. Ini kadang orang putar balik ya. Kita memang masih di dunia, namun cara pikir kita telah diperbaharui. Cara berpikir kita adalah cara berpikir anak-anak Tuhan. Hasilnya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti pembacaan kita, fokus hidup kita bukan dunia lagi Bapak Ibu Saudara. Fokus hidup kita terarah pada kehendak Allah di dalam dunia ini yang Tuhan percayakan bagi kita. Roh Kudus akan menuntun setiap orang percaya untuk tahu apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Pilihan hidupnya selalu jatuh pada yang baik. Pilihan hidupnya selalu jatuh pada apa yang berkenan kepada Allah dan bukan apa yang berkenan kepadaku. Pilihan hidupnya selalu jatuh pada apa yang sempurna menurut Allah dan bukan apa yang sempurna menurut saya sebagai manusia. Yang diperlukan hanya pengertian dan pemahaman yang benar tentang identitas saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Pemahaman tersebut harus dihayati secara sungguh. Hidup oleh Roh, maka hidup kita akan terarah pada Allah. Jangan pernah takut dinilai sombong ketika melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Selama kesombongan memang bukan menjadi tujuan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Penilaian hanya memperlihatkan sebuah kebodohan dari orang yang memberikan penilaian itu, bahwa sebenarnya yang bersangkutan sedang bermasalah dengan dirinya sendiri,
dan melemparkan tuduhan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini PKB Week Percetakan genap berusia 39 tahun. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan PKB Week Percetakan, mari tetap hidup dalam pembaharuan iman. Tadi sambutan-sambutan itu sudah jelas. Kalau kemarin seperti ini, maka tahun ini harus berubah. Itu pembaharuan Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin masih seperti itu, tahun ini juga sama seperti itu, tidak berubah. Itu bukan pembaharuan. Itu orang yang jalan di tempat, dia tidak mau bergerak maju. Padahal kekristenan adalah orang-orang yang hidupnya dinamis, bergerak maju, bergerak terus mau berubah, bergerak terus mau diperbaharui oleh Tuhan. Tema hari ini pembaharuan Tuhan kepada manusia, dan subtema melalui HUT PKB Week Percetakan ke-39, Tuhan hendak melakukan pembaharuan dalam hidup persekutuan. Tadi dalam awal khotbah saya bilang bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Subtema ini pilihan, jatuh pada bapak-bapak. Mau atau tidak mau Tuhan melakukan pembaharuan di dalam diri. Kalau tidak mau ya tetap tutup pintu. Tapi kalau mau buka pintu supaya Tuhan memperbaharui hidup. Supaya Bapak Ibu, bapak-bapak ada dalam persekutuan, menghidupi persekutuan itu yang sudah dipercayakan kepada bapak-bapak. Hari ini juga Week Percetakan membuka tahun pelayanan 2023. Bagian ini juga mau diberikan kepada jemaat majelis yang ada di Week Percetakan, mau terus melakukan pembaharuan, mau terus berubah ke arah yang lebih baik. Kekristenan bukan kekristenan jalan di tempat, tapi ketika kita mengaku kita orang Kristen, kita harus siap untuk bergerak maju, melakukan pembaharuan-pembaharuan, melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ini bukan soal bisa dan tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau kita melakukannya. Biarlah bagian firman Tuhan hari ini memperteguh iman percaya saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita terus mau dirubah oleh Tuhan. Hidup kita mau terus diperbaharui oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan masuk dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Biarlah kita memberikan ruang waktu hidup kita untuk Tuhan, supaya Tuhan melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, tapi juga persekutuan pelayanan yang sedang Tuhan titipkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun ke-39 PKB Week Percetakan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Selamat melayani Tuhan di tahun 2023 bagi jemaat Week Percetakan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, tapi juga bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan izinkan menikmati kehidupan di tahun 2023. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin.